warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini, kita akan melihat topik berikutnya dari kecerdasan buatan, yakni logika fuzzy. Konsep logika fuzzy sendiri sudah ada sejak tahun 80 dan 90-an, jadi bukan sesuatu topik yang baru. Jadi digagas oleh ilmuwan bernama Lotfi Zadeh. Di sini logika fuzzy diartikan sebagai sebuah cara untuk memetakan input ke dalam output. Awalnya ini memang idenya diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang industri. Jadi konsep ini lahir dari era industri. Contoh kasus yang menerapkan logika fuzzy, misalnya di sebuah gudang dari perusahaan, manajer gudang memberikan info tentang jumlah persediaan barang hari ini ke manajer produksi. Kemudian manajer produksi harus menetapkan keputusan untuk berapa jumlah barang yang akan diproduksi esok, melihat dari stok yang masih ada di gudang pada hari ini dan juga rate atau laju penjualan. Jadi ada dua aspek yang perlu dia estimasi. Contoh lain, pelayan restoran memberikan pelayanan terhadap tamu, kemudian tamu memberikan tips sesuai dengan tingkat pelayanan yang diberikan. Kalau baik, tipsnya sekian. Kalau cukup, sekian. Jelek, sekian. Nah, baik, cukup, jelek itu sesuatu hal yang relatif, makanya di sini nanti fungsi dari fuzzy itu adalah menerjemahkan konsep yang relatif ini, yang samar istilahnya, itu ke dalam sebuah angka, ya, angka yang pasti yang bisa diolah dengan perhitungan. Lalu contoh lain adalah penumpang taksi berkata pada sopir taksi menginginkan seberapa cepat laju kendaraan yang diinginkan. Akan penumpang menyatakan, tolong lebih cepat lagi Pak, saya harus mengejar pesawat ke bandara. Nah, penumpang hanya menyatakan lebih cepat. Kemudian si supir taksi juga harus memutuskan ketika meminta lebih cepat itu harus naik berapa tekanan yang harus dia berikan terhadap pedal gas, gitu ya, kalau secara mekanisnya, untuk menambah laju seperti yang diinginkan oleh penumpang. Contoh lain yang ada di dalam gambar ini, jadi ini contohnya adalah automatic braking system dengan konsep fuzzy logic, di mana mobil yang sedang melaju seperti ini bisa memperkirakan ketika sudah jaraknya terlalu dekat, maka dia akan otomatis menekan pedal rem, gitu ya. Nah, dekat jauh ini juga sesuatu konsep yang subjektif, ya. Seberapa dekat, seberapa jauh. Nah, kita perlu ada konversi nantinya dari pernyataan secara subjektif seperti ini ke dalam realisasi angkanya. Aplikasi dari logika fuzzy cukup banyak, ya. Sebagian besar memang diterapkan di industri. Kalau mungkin di rumah ada mesin cuci yang dibeli tahun 2000-an begitu, bentuknya kira-kira seperti ini, ya. Ini yang merek Samsung ini kelihatannya. Jadi dengan konsep logika fuzzy yang diterapkan, maka mesin cuci tersebut dapat menentukan putaran yang tepat tergantung dari jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Jadi misalkan input dari sistem fuzzy di sini adalah misal dia membaca atau memiliki sensor untuk mengecek tipe dari kotorannya, apakah tanah, tinta, misalkan, atau darah, atau yang lainnya, ya, lemak dan minyak. Nah, tipe kotorannya. Kemudian juga bisa memberikan sensor untuk tingkat kotoran dari kain atau pakaian yang akan dicuci. Ya, dari mana dia bisa menentukan tingkat kekotoran? Bisa salah satunya dengan sensor cahaya ke air. Semakin ketika diberikan air pada cucian tersebut, lalu ketika airnya keruh, maka bisa diasumsikan bahwa pakaiannya sangat kotor. Gitu.
tipe dari pakaiannya. Sering ya kita lihat di mesin cuci ada jenis pakaian yang akan dicuci, apakah katun, wool, selimut. Ya, masing-masing memiliki cara untuk mencuci tersendiri. Ya, selimut harus mungkin lebih kuat di dalam memutar karena tebal dan tidak boleh diisi terlalu banyak gitu dan seterusnya. Kalau sutra ini harus halus putarannya ya, tidak boleh terlalu kencang. Kemudian mass of clothes, banyaknya cucian, ya seberapa berat. Biasanya kan ada sensor berat di mesin cuci tersebut. Dia bisa mendeteksi berapa kilogram cucian yang dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian suhu, bisa juga ya beberapa pakaian itu membutuhkan suhu tertentu untuk mencuci, sehingga ini pun juga perlu diperhatikan apakah mencuci dengan air dingin atau dengan air panas. Kemudian dari tipe input yang seperti itu, melalui serangkaian proses fazinya, lalu dia dapat menentukan misalkan rinse periodnya, seberapa lama pakaian ini harus dibilas. Ada beberapa bahan yang kalau dibilas 1 kali saja sudah cukup, sudah bersih, sabunnya bersih. Ada juga yang harus butuh 2-3 kali pembilasan. Wash time, berapa lama tingkat mencuci dari kondisi cucian yang seperti ini dengan kombinasi tingkat kekotoran, banyaknya pakaian, tipe pakaian dan sebagainya. Kemudian spin period atau banyaknya berapa lama dia akan memutar cucian tersebut setelah bersih dan untuk dikeringkan siap untuk dijemur. Kalau memang masih diperlukan penjemuran, bisa juga ada mesin cuci yang bisa langsung mengeringkan ya sampai betul-betul kering. Nah, pada fazi kita mengenal yang namanya himpunan tegas atau crisp set. Ya, dari kata crispy ya, crispy itu renyah, berarti dipotek sedikit sudah putus, patah begitu. Jadi maksudnya crisp di sini renyah ya, tegas. Pada himpunan tegas, sebuah item itu hanya memiliki 2 keanggotaan, masuk atau tidak masuk ya, sesuai konsep digital ya, 1 atau 0. Tidak bisa di antara keduanya. Contoh, di sini kita memiliki variabel kecepatan, katakanlah kita bisa membagi kecepatan itu menjadi 3 kategori, yakni slow, medium, dan fast atau cepat. Lalu kita bisa membuat pembagian sendiri yang disebut sebagai slow itu jika kurang dari 40 km per jam. Lalu yang medium itu antara 40 sampai 80. Lalu fast itu di atas 80. Sehingga ketika kita menuliskan kecepatan besarnya adalah 30, maka masuk di kategori yang manakah 30 tersebut, ya kalau sesuai tabel atau himpunan tegas ini 30 karena dia di bawah 40, maka keanggotaannya adalah slow gitu ya. Jadi fungsi keanggotaan dinotasikan dengan notasi mu di sini. Fungsi keanggotaan untuk 30 di dalam kurva slow itu adalah 1. Artinya dia memang masuk ke kategori slow. Sedangkan untuk 30 di dalam kurva keanggotaan medium dia dibilang 0 karena dianggap bukan kecepatan yang medium untuk 30. Nah, pada himpunan fazi di sini sedikit lebih luas gitu daripada CRISP, di mana tidak lagi hanya 0,1 tetapi bisa memiliki nilai di antara range antara 0 dan 1. Ya. Jadi bisa kita memberikan sebuah nilai 0,6, 0,7, 0,83 dan seterusnya. Jadi variabel fazi digunakan untuk menyatakan nilai yang bervariasi dalam suatu spektrum. Katakanlah sebuah temperatur atau suhu itu bisa memiliki rentang nilai antara freezing, beku gitu, sampai dengan paling tinggi adalah hot, panas.
Nah, kemudian ini variabel fuzzy-nya, lalu membership function-nya atau fungsi keanggotaannya, kita ingin menentukan misalkan seberapa hangat suhu sekarang gitu ya. How warm is it? Seberapa hangat. Maka apakah kita hanya akan melihat ke nilai di kategori warm saja ataukah ada juga pengaruhnya dengan kategori yang lain? Nah, kalau di dalam fuzzy itu seperti tadi ya dibilang lebih luas, jadi tidak harus selalu 0 dan 1. Jadi ada jeda di mana tingkat keanggotaan dalam suatu fungsi itu bisa minimum sampai dengan dia mencapai maksimum, kemudian dia bisa turun lagi sampai ke tingkat minimum. Dan ini tidak saling terpisah, melainkan bisa saling bersinggungan atau beririsan. Seperti ini contohnya ya, yang kategori freezing itu sebetulnya sampai dengan 30 itu maksimum freezingnya, tetapi di antara ini satuannya derajat Fahrenheit ya, bukan Celcius. Jadi freezingnya Fahrenheit itu kan di bawah 32. Jadi ini sekitaran suhu 0 sampai 5 atau 10 mungkin ya, sampai dengan 50 ini. Jadi untuk kategori freezing itu maksimumnya dia sampai 30, tetapi di atas itu tidak langsung hilang freezingnya, masih ada nilai keanggotaan untuk freezing, tetapi keanggotaannya menurun sampai dia benar-benar hilang atau 0 itu di angka 50. Dan sedangkan antara 30 sampai 50 ini juga dimulai rentang di kategori cool. Jadi sejuk gitu ya. Sejuk itu sudah bisa diawali mulai dari 30 tetapi masih kecil keanggotaannya dan dia mencapai maksimum katakanlah di sini pada suhu 50 gitu. Setelah itu dia akan turun lagi dan seterusnya dia bisa beririsan dengan kategori suhu yang lain. Jadi tidak betul-betul terpisah. Lalu kemudian ketika kita ingin menentukan seberapa dingin katakanlah sebuah pembacaan suhu 36 derajat Fahrenheit itu, kita ingin menghitung membership function dari suhu 36. Jadi sesuai dengan grafik ini 36 itu kira-kira nilainya ada di sini, maka dia bisa menyinggung ke dalam dua kurva, yakni kurva freezing yang ungu dan juga kurva cool yang hijau siang ini. Jadi pada kurva cool di sini menyinggungnya kita tinggal baca ke nilai Y-nya, dia termasuk 30% cool begitu, dan untuk freezingnya dia masuk 70% freezing. Jadi untuk sebuah nilai suhu bisa memiliki dua kategori. Nah, untuk membaca nilai ke sisi Y-nya, ke sumbu Y, maka kita bisa menggunakan beberapa penggabungan fungsi. Yang pertama adalah disjunction atau disjungsi, di mana ketika ada memilih apakah masuk A atau B, jika ada dua nilai untuk itu, maka kita bisa ambil yang maksnya. A atau B sama dengan C. Sehingga nanti nilai C-nya diambil dari yang maksimum antara A atau B. Ya. Kebetulan di sini yang lebih tinggi adalah B, sehingga yang menjadi nilai untuk C itu adalah yang 0,75. Kemudian untuk yang conjunction itu jika kita butuh untuk menggabungkan, jadi sifatnya AND, di sini adalah OR, maka jika menggabungkan kita akan mengambil yang minimum. Jadi A and B itu kita pilih yang terkecil. Contoh di grafik di atas hasil ditunjukkan dengan garis berwarna biru. Ada grafik. Semisal ini adalah nilai dari variabel A itu sempat datar lalu naik dan statis lagi antara 5 sampai 8, kemudian turun lagi. Kemudian untuk kurva B
itu atau kategori B itu nilainya seperti ini ya, datar dan maksimum pada nilai 4. Kemudian setelah itu 0 lagi. Jika kita ingin menggabungkan antara kategori A dan B, tinggal kita tumpuk saja grafiknya ya, merah dengan biru, kemudian yang merah dengan hijau, lalu yang berwarna biru ini hasil penggabungannya. Jadi kalau N memang diambil yang terkecil begitu. Kalau untuk yang OR kita ambil yang sisi terluar karena kita ngambil yang terbesar seperti ini. Sedangkan kalau ini adalah tanda negasi ya, kebalikannya. Jadi ketika dia 0 maka dia full 1 negasinya dan saling berkebalikan. Lalu di dalam metode fuzzy kita akan mengenal beberapa istilah lain, antara lain adalah fuzzification, di mana di sini kita memetakan dari variabel input dalam bentuk nilai fuzzy. Kemudian setelah itu kita lakukan proses inferensi atau penalaran, pendekatan reasoning dan melakukan deduksi. Kemudian terakhir adalah kembali lagi ke non-fuzzy ya, ke nilai Kris-nya lagi. Jadi yang awalnya tadi datanya Kris, kita buat fuzzy, setelah berubah bentuk jadi fuzzy, kita lakukan proses inferensi, lalu dari situ kita kembalikan lagi ke nilai Kris defuzzification. Jadi secara umum arsitekturnya seperti ini, dari input melalui perubahan ke bentuk fuzzy, lalu melalui tahap inferensi, lalu setelah itu defuzzifikasi. Saya lihat dari tipe datanya masuk adalah Kris, keluar juga Kris, yang di tengah-tengah ini adalah nilai fuzzy. Contoh, kita punya suhu ya, ada 4 kategori, kemudian ada cuaca di sini, keadaan awan ya, yang dimaksud di sini adalah keadaan awan. Lalu untuk kecepatan terdapat 2 variabel kecepatan kendaraan yang dimaksud di sini. Nanti kita akan menghitung seberapa cepat kendaraan kita perlu dipacu ketika diketahui sebuah kondisi temperatur dan keadaan cuacanya ya, bercerah, berawan atau mendung. Sesuai dengan aturan fuzzy, semisal kita sudah memiliki aturan fuzzy, karena nanti fuzzy ini selalu berdasarkan rule ya. Jika sunny, cerah dan hangat, maka kita bisa memacu dengan cepat. Jadi kita ubah ke dalam bentuk notasinya. Jika covernya adalah sunny dan temperaturnya adalah warm, maka speednya fast. Kemudian sebaliknya, jika cuacanya berawan dan suhunya dingin, maka berkendaranya harus slow. Nah, sekarang pertanyaannya, jika diketahui berdasarkan pembacaan sensor suhu, misalkan suhu sekarang adalah 65 derajat Fahrenheit dan tingkat cuaca ketutupan awannya adalah 25%. Nah, seberapa cepat saya perlu memacu kendaraan saya jika berdasarkan 2 aturan tadi, gitu ya? Karena aturan tadi hanya menyebutkan cerah, hangat, ya, cool, maka cepat dan pelan. Gitu. Tapi seberapa cepat, seberapa pelan, seberapa cerahkah 65 derajat 25% awan ini termasuk kategori seberapa cepat. Nah, perlu kita terjemahkan dulu ke dalam fuzzy-nya. Maka tahap pertama tadi adalah fuzzification. Jadi untuk 65 derajat Celcius, Fahrenheit, maka ini sesuai dengan kurva yang kita miliki, 65 ada di sini, maka dia akan menyinggung kedua kurva, yakni kurva cool dan juga kurva warm. Untuk kurva cool, maka kita baca nilainya ke sini
menggunakan sebuah persamaan keanggotaan. Ini adalah misalkan 0,4. Kemudian untuk yang warm di sini, misalkan di sini terbaca adalah 0,75. Jadi kita berhasil memetakan bahwa 65 derajat Fahrenheit ini termasuk 0,4 cool dan 0,75 warm. Lalu dengan keadaan awan, 25% tertutup awan. Ini berarti berapa cerah atau seberapa mendung. Nah, 25% tinggal kita baca dari grafiknya. 25% ini adalah menyinggung kurva partly cloudy dan juga menyinggung kurva sunny. Untuk yang partly cloudy, ini nilainya adalah 0,2. Lalu untuk yang sunny adalah 0,8. Jadi 25% tertutup awan, ini sama dengan 0,8 sunny dan 0,2 cloudy. Lalu kembali ke rule-nya, kita punya dua rule tadi. Jika rule pertama menyatakan jika cuacanya sunny dan warm, jadi kata hubungnya di sini adalah N, sehingga kita nanti akan mengambil yang terkecil, begitu, maka drive fast. Jadi tinggal kita terjemahkan saja. Sunny tadi nilai keanggotanya adalah 0,8 dan warm untuk temperatur nilai keanggotaannya 0,7, maka kita ambil yang terkecil 0,7 sehingga untuk fast-nya di sini adalah 0,7 fast. Lalu berdasarkan rule yang kedua, jika cloudy dan cool, drive slow. Maka cloudy nilainya anggotanya adalah 0,2, lalu untuk cool adalah 0,4, diambil yang terkecil adalah 0,2, sehingga slow-nya 0,2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan dua nilai untuk fuzzy-nya, fast 0,7 dan slow 0,2. Sehingga dari sini proses berikutnya adalah defuzzification. Kembalikan lagi ke nilai frisk-nya. Maka 0,7 fast itu kita baca ya. Di manakah 0,7 fast itu? Jadi kita bacanya sekarang terbalik, membaca dari sumbu Y-nya. Di sini ini grafiknya fast, maka nilai 0,7 katakanlah misalkan di sekitar ini gitu ya, 0,7. Lalu slow 0,2 dari kurva ini kira-kira yang 0,2 di sebelah mana di sini, kemudian tinggal kita potongkan. Maka dari sini ketemu angka frisk-nya 63,8 miles per hour atau mil per jam. Nah, untuk variabel linguistik fuzzy ya tadi bisa kita tetapkan sesuai kebutuhan gitu. Untuk temperatur kita bisa set cold, cool, just right ya, pas, tengah-tengah gitu. Warm dan hot. Lalu fan speed, kecepatan putaran kipas. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di pendingin udara misalkan, seberapa cepat kipas pendingin udara ini harus bergerak, bisa stop, slow, medium, fast, atau blast ya, menyembur dengan kuat gitu. Lalu rule dalam pengaturan AC, jika dingin kita bisa stop, jika sejuk hembusannya pelan saja, jika oke ini yang tengah-tengah, kalau hangat maka cepat ya hembusan anginnya, kemudian jika panas ya full maksimum gitu ya. Pada sini kita bisa buat juga tabel fuzzy-nya untuk permasalahan air conditioner. Fungsi keanggotaan. Nah, ada beberapa macam jenis fungsi keanggotaan yang digunakan di dalam logika fuzzy. Di sini menunjukkan pemetaan titik input ke dalam nilai anggotanya. Kita bisa menggunakan fungsi keanggotaan naik gitu ya, dari start dari 0 kemudian naik sampai dengan 1. Kalau yang
keanggotaan naik seperti ini, maka kalau 0 ya keanggotanya 0, jika X sama dengan A, kita tetapkan batas bawahnya, begitu. Kemudian batas atasnya juga sama, kita tetapkan sampai berapa dia bisa kita bilang 1, ya maksimum untuk bisa disebut 1 itu berapa, B. Kemudian di antaranya, nah ini yang perlu ada konversi ya, perhitungannya. Kalau ada di antara itu, hitungnya seperti ini. X min A dibagi B min A. Itu menunjukkan tingkat keanggotaannya. Yang representasi linear turun sama, tinggal kebalikannya saja. Turun dari 1 ke 0. Gitu. Tinggal dibalik saja untuk rumus di tengahnya dan juga depan dan belakangnya juga menyesuaikan ya. Jadi ini contohnya untuk dingin itu. Dingin untuk 20 itu termasuk berapa keanggotaannya? 0,667. Segitiga. Nah, ini gabungan antara naik dan turun. Sama ya, tinggal disesuaikan saja untuk batas atas dan bawahnya. Perlu diperhatikan di sini untuk segitiga itu pasti ada puncaknya, ini dianggap tengahnya begitu. Untuk batas bawah dan batas akhir, ya ini menyesuaikan nilainya ya. Jadi ada dua nilai antara di sini, antara A dengan B dan antara B dengan C. Itu pakai kurva linear turun. Ini contohnya untuk menghitung angka 23. 23 itu termasuk 0,8. Lalu trapesium, modifikasi dari bentuk segitiga, tetapi puncaknya kalau di segitiga hanya ada satu, tetapi di trapesium ini ada rentang nilai yang dianggap sama, setara sebagai puncaknya. Jadi datar di sini, tidak lancip. Jadi ya menyesuaikan saja, ini juga gabungan antara linear naik dan linear turun ada di situ. 0 ketika kurang dari A atau lebih dari D, lalu 1 jika ada di antara B dan C, dan yang antara AB dan antara CD ini menggunakan linear naik atau linear turun. Ini contoh untuk mencari keanggotaan 32. Karena dia ada di antara, maka menggunakan rumus yang ini. Lalu bentuk bahu. Bentuk bahu ini pun juga variasi dari bentuk trapesium dan juga segitiga. Gitu. Jadi di sini ada di pojok kiri dan pojok kanan terutama ini dianggap nilainya statis gitu ya. Dan ini dianggap seperti bahunya, kalau bahu kan ada di pinggir begitu. Lalu yang di tengah ini adalah kurva segitiga. Bahu kiri dan bahu kanan. Lalu ada juga jenis kurva S atau sigmoid. Tidak menggunakan linear tetapi sebuah persamaan sigmoid ya, persamaan untuk menghitung pertumbuhan. Biasanya kalau yang seperti ini untuk menggambarkan pertumbuhan bakteri, bisa jadi ya, virus dan sebagainya yang tidak linear pertumbuhannya, tergantung dari segi waktu karena bisa jadi di awal mungkin tidak terlalu signifikan pertumbuhannya, tiba-tiba pada satu titik tertentu dia akan melonjak naik ke atas. Nah, ini adalah kurva S. Bisa juga kebalikannya, jadi penyusutan. Kalau yang tadi ini pertumbuhan gitu ya, naik ke atas, sebaliknya adalah penyusutan. Kalau ini misalkan dari nilai barang ya, jadi suatu barang itu kalau disimpan terlalu lama, nilai ekonomisnya juga akan mengalami penurunan ya, konsep di teori ekonomi ini. Untuk perhitungan dengan kurva sigmoid, jadi kurang dari alfa, jadi ada titik alfa, ada titik beta, ada titik gamma. Ya. Kalau beta itu persis di tengah, gamma itu yang maksimum,
tidak bisa naik lagi, dan alfa itu titik terendah. Nah, untuk diantaranya kita menggunakan persamaan seperti ini. X min alfa dibagi gamma min alfa jika dia di antara alfa dan beta dari awal sampai tengah. Kemudian dia jika di antara tengah sampai akhir itu menggunakan persamaan yang kedua. Penyusutan juga sama, jadi balik saja. Kemudian ada variasi yang lain dari sigmoid, ini adalah lonceng atau Gaussian, ya, menggunakan persamaan Gauss. Di sini menggunakan bilangan E, ya, E pangkat min X min B pangkat 2 per 2A kuadrat. Jadi kita menggunakan kurva Gaussian membership function. Ada titik A di sini, kemudian juga ada titik B, dan ada nilai di antaranya. Kemudian kurva pi mirip Gaussian, tetapi ya lagi-lagi ada bagian yang statis di tengah. Di sini jumlah titik yang dievaluasi ada 4. Jadi ketika dia 0, datar di bawah, kemudian 2 titik adalah pada saat puncaknya, lalu titik keempat adalah ketika dia kembali lagi ke 0. Sistem inferensi fuzzy. Kita sudah tahu tadi untuk sebuah sistem fuzzy terdiri atas fuzzifier, mengolah dari data kris ke fuzzy, kemudian di inferensi, dilakukan proses penalaran, setelah itu diubah kembali ke nilai kris dengan fungsi defuzzifier. Sistem kontrol fuzzy. Nah, ada lagi yang bentuknya kontrol. Jadi di sini perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah output dari sistem fuzzy ini tadi digunakan untuk menentukan input ke siklus berikutnya. Jadi ada sebuah kontrol sistem di sini, ya. Ini memang bidang ilmu komputer kontrol biasanya yang banyak menggunakan konsep ini. Jadi semua ini diatur secara otomatis karena memang yang diinginkan adalah pengaturan otomatis dengan konsep fuzzy, ya. Outputnya digunakan kembali untuk menentukan input yang diolah di fuzzifier. Jadi sudah dijelaskan, ya, fuzzifier mengkonversi data kris ke variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan. Kemudian mesin inferensi dia menggunakan aturan if then else untuk melakukan penalaran berdasarkan rule yang sudah ditanamkan di dalam inference engine-nya. Lalu setelah itu hasil keputusannya akan diterjemahkan lagi ke nilai kris. Baik, selanjutnya untuk metode inferensi Tsukamoto. Jadi ada 3 jenis inferensi yang umumnya digunakan di sistem fuzzy. Yang pertama, yang paling sederhana dan paling basic, ya, paling dasar, ini adalah Tsukamoto. Pada metode ini, konsekuen pada aturan direpresentasikan dengan himpunan fuzzy yang fungsi keanggotaannya monoton. Jadi naik atau turun saja. Kemudian hasil dari output inferensinya diubah ke bentuk kris berdasarkan nilai alfa predikat. Hasil akhirnya di rata-rata dengan rata-rata terbobot. Metode ini sudah sangat jarang sekali, ya, digunakan, jadi hanya digunakan pada penjelasan konsep fuzzy yang supaya lebih mudah dipahami. Jadi pada inferensi Tsukamoto di sini kita menggunakan aturan min. Kalau rule-nya memang sifatnya n, gitu, ya. Kalau or kita bisa menggunakan yang max. Katakanlah di sini ada variabel A1, A2, B1, dan B2.
Kalau kita lihat berdasarkan contoh saja, nanti untuk ketiga model inferensi kita menggunakan kasus yang sama supaya bisa dilihat perbedaan hasilnya. Suatu perusahaan makanan kaleng, jadi ini permasalahan di dunia industri, pergudangan, memproduksi makanan jenis suatu ya ABC. Berdasarkan data 1 bulan terakhir diketahui, jadi sebelum kita bisa menerapkan sistem fuzzy perlu didapat dulu data-data yang mendukung. Diketahui permintaan terbesar itu dapat mencapai 5.000 kemasan per hari. Jadi dari segi demand ya, permintaan. Kemudian permintaan terkecil itu 1.000 kemasan per hari. Dari segi stoknya, persediaan barang di gudang itu bisa paling banyak tercatat sampai dengan 600 kemasan per hari tercatat disimpan dalam gudang tersebut. Kemudian yang terendah, stok terendah yang pernah dialami oleh gudang adalah 100 kemasan. Dari segi stok persediaan. Lalu dari segi produksi, perusahaan sampai saat ini dapat memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Jadi paling berdasarkan perhitungan ya dari kualitas mesin produksi, jumlah karyawan dan sebagainya bisa sampai maksimum 7.000 per hari. Tetapi juga tidak bisa nol ya, tidak bisa tidak produksi sama sekali supaya bisa efisien penggunaan mesin dan juga pengaturan pekerjanya, maka sehari paling tidak harus memproduksi 2.000 kemasan supaya seimbang, balance antara yang dikeluarkan dengan yang didapat. Kemudian apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan fuzzy sebagai berikut. Ada 4 rule. Jika permintaan turun, jadi di sini ada 3 variabel yang diperiksa, yakni permintaan, demand, kemudian persediaan atau stok, lalu berapa banyak produksi yang harus dilakukan. Jadi jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Ya. Yang kedua, jika permintaan turun, persediaan sedikit, produksi juga berkurang. Lalu rule ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Lalu rule keempat, jika naik dan persediaan sedikit, apalagi ya, tetap juga harus menambah produksi. Nah, kemudian kita ingin memprediksi seberapa tinggi tingkat produksi yang harus dilakukan esok hari jika diketahui pada saat ini jumlah permintaan itu ada 4.000 dan persediaan di gudang masih 3.000. Jadi kita harus produksi berapa lagi untuk besok supaya seimbang ya antara yang bisa dihasilkan, kemudian tidak memenuhi, tidak kurang dari standar minimum yang diproduksi dan juga masih bisa tertampung di gudang. Nah, ada 3 variabel fuzzy di sini. Yang pertama kita lihat permintaan terdiri atas 2 himpunan fuzzy, naik dan turun. Nilai untuk variabel-variabelnya didapat dari definisi soal ya. Tadi untuk yang turun itu 1.000 paling rendah, didapat dari mana? Di sini adalah dari ini. Permintaan terkecil 1.000 kemasan per hari. Jadi jumlah permintaannya 1.000. Kemudian jumlah permintaan maksimum dalam satu hari adalah 5.000. Jadi kita ingin tahu 4.000 itu kategorinya mana, seberapa turun dan seberapa naik. Di sini dia memotong di 2 kurva. Untuk yang turun didapat ternyata nilainya adalah 0,25 ya. Jadi di sini untuk yang turun ini nilainya adalah 0,25, sedangkan untuk yang naik ini adalah 0,75 berdasarkan perhitungan ini tadi.
Berikutnya untuk variabel persediaan, ada dua himpunan juga, sedikit dan banyak. Karena ini kita berdasarkan pada rule yang ada di sini ya. Kalau di sini variabel linguistiknya itu disebutkan seperti ini, ya kita mengikuti saja macam variabel yang ditetapkan sesuai rule. Untuk persediaan tadi ya, minimum dia bisa pernah menampung sebanyak 100 barang, kemudian paling banyak dia bisa menampung sebanyak 600. Lalu tadi yang ditanyakan adalah di gudang 300 kemasan. Nah, 300 kemasan itu kategorinya sedikit atau banyak? Ya, dua-duanya. 0,4 banyak dan 0,6 sedikit. Ya, berdasarkan kurva persediaan. Oke, ini perhitungannya tadi. Kemudian yang untuk produksi. Nah, tadi kita ingin tahu ya, minimum dia bisa memproduksi 2000, maksimum dia bisa sampai 7000. Variabelnya macamnya juga ada dua, berkurang atau bertambah. Nah, nanti kita ingin mencari nilai di sini, ya, antara 2000 sampai 7000, ini berapa nilainya, dengan melihat dua variabel sebelumnya. Oke, ini perhitungan untuk fungsi keanggotaannya. Jika kurang dari 2000, antara 2000 sampai 7000, lebih dari 7000, dan seterusnya. Sekarang kita hitung berdasarkan setiap rule-nya. Berdasarkan rule pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Permintaan turun. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan nilai tadi, turunnya itu seberapa nilainya, keanggotaannya. Dan ketika persediaan banyak, itu banyaknya seberapa. Ya, ini tadi yang ingin dicari kan. 4000 itu seberapa turun dan seberapa banyak. Berdasarkan perhitungan tadi, turunnya itu adalah 0,25, banyaknya 300 ini dianggap 0,4. Dari sini karena fungsinya gabungannya adalah N, disjungsi, maka kita ambil yang terkecil, yakni 0,25. Jadi berdasarkan rule 1, himpunan produksi barang berkurang itu adalah 0,25. Ketahui nilai Z-nya adalah 5750. Artinya ini produksinya sekian. Berdasarkan rule 1. Karena kita punya 4 rule, ya kita lihat ke 4-4-nya. Kemudian berdasarkan rule 2, menyatakan jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Turun 4000 itu 0,25 dan sedikit 300 itu adalah 0,6. Alfa predikat kedua adalah 0,25, juga sama, 5750. Dimasukkan ke rumus produksi. Lalu rule 3, jika naik dan persediaan banyak, maka produksi bertambah. Alfa predikatnya, gabungannya ketemu 0,4, kita lihat berdasarkan kurva yang bertambah. Hati-hati, ini beda kurva. Ya, yang ini tadi kurva berkurang, yang ini kurva bertambah. Sebanyak 4000. Lalu untuk rule 4, 4000 naik dan 300 sedikit, itu 0,75 dan 0,6, diambil terkecil 0,6, karena yang dicari adalah bertambah, kita cek di fungsi yang bertambah 0,6, sebanyak 5000. Nah, dari Z1, Z2, Z3, Z4, kita masukkan ke perhitungan agregatnya. Alfa predikat 1 dikalikan dengan Z1. Alfa predikat 2 dikalikan Z2, dan seterusnya. Dibagi dengan total dari alfa predikatnya. Ketemu 4983. Jadi menggunakan Fuzzy Tsukamoto diprediksi bahwa jika kondisinya permintaan 4000 dan stok barang ada 300, maka hari ini kita akan produksi sebanyak sekian kemasan. Untuk yang metode kedua, Mamdani, ini sebetulnya konsep Fuzzy-nya sama, hanya saja ada perbedaan pada
perhitungan untuk menggabungkan aturan-aturannya. Jadi tidak sesederhana Tsukamoto. Tahapan untuk mendapatkan output, membentuk himpunan fuzzy, menerapkan fungsi implikasi, lalu melakukan komposisi dari rule, menggabungkan rule, lalu didefasifikasi. Secara umum sama. Sama ya, membentuk himpunan fuzzy dengan Tsukamoto. Kemudian, bedanya di sini, pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Gitu. Jadi dari dua ini di min, kemudian untuk menggabungkan hasil agregatnya itu digunakan max. Bedanya di situ ya. Jadi ada min untuk variabel inputnya, kemudian setelah didapat output beberapa rule tadi kita ambil yang max. Ada 3 metode yang digunakan untuk inferensi, ada max, ada aditif, ada probabilistic OR. Untuk metode max, ini contohnya, baris 1 adalah rule 1, gitu ya, jika berdasarkan rule-nya ya, jika naik atau turun, atau jika nambah atau berkurang, maka semuanya diminkan. Baris kedua adalah rule 2 yang telah diminkan. Baris ketiga, ini komposisi dari rule yang ada. Misalkan menggunakan fungsi max. Tadi ada 3 macam ya untuk komposisinya. Gitu. Lalu untuk yang aditif, kita melakukan bounded sum, menjumlahkan nilai dari output daerah fuzzy-nya. Lalu untuk yang probabilistic OR, kita menggunakan perhitungan produk atau perkalian di sini. Pada tahap defasifikasi pun juga ada perbedaan, jadi perbedaannya adalah pada metode inference-nya dan juga pada metode defasifier-nya. Pada Mamdani ada 5 metode defasifikasi, kita bisa menerapkan centroid of area, mencari titik tengahnya, atau bisector, tengahnya, bagian tengahnya, atau mean of maximum, smallest of maximum, atau largest of maximum. Variasi dari Mamdani. Nah, perbedaannya di mana? Sebetulnya area yang dibaca sama. Jadi tinggal kita menarik saja bagian mana yang mau dipakai. Karena sama-sama memberikan fungsi mu keanggotaan yang maksimum di sini. Tinggal tarik ke bawahnya, ditarik yang sebelah mana. Nah, kalau centroid of area, ini ya, di sini. Area ini adalah area kurvanya. Jadi keseluruhan ini dicari titik tengahnya itu ada di bagian ini. Atau bisector of area, persis dibagi duanya. Persis dibagi dua, jadi langsung aja dibagi dua. Kalau centroid tidak selalu di tengah karena ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil, dia mengambil antaranya. Kemudian min of max. Jadi hanya melihat yang bagian maksimum saja rata-ratanya. Smallest of max diambil yang terkecil, largest of max diambil yang terbesar. Ya, ini 5 variasi untuk defasifier. Nah, masing-masing ini memiliki persamaan yang berbeda, begitu. Ini untuk centroid of area, lalu ini bisector of area, lalu ini mean of max. Ya, nanti yang lainnya mungkin bisa dicari di literatur tambahan. Mungkin kita bisa langsung terapkan ke studi kasus kita tadi ya, yang produksi makanan, produksi barang. Jadi fungsi implikasinya tadi menggunakan fungsi min. Rule pertama, jika permintaan turun, persediaan banyak, maka produksi berkurang. Perhitungan alfa predikatnya sama ya. Nilainya adalah 0,25. Nah, ini diterapkan pada kurva yang ini.
Ya, diambil yang minimum ya, paling kecil. Kemudian rule kedua, permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Sama areanya 0,25. 0,25 ini di sini, kemudian 0,6 di sini karena kita ambil yang min, maka ini ditarik yang paling rendah. Lalu yang rule 3, permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi bertambah. Ini 0,75 dengan 0,4. Maka kita ambil yang terkecil 0,4. Ini kita potong di sini. Ya. Alfa predikat ketiga 0,4. Terakhir untuk rule 4, permintaan naik, persediaan sedikit, maka alfa predikatnya kita dapat 0,6. Ini diambil yang terkecil antara 0,75 dan 0,6. Kemudian dari ketiga itu kita komposisi dengan menggunakan misal adalah metode max. Ya. Ada 0,25, ada 0,4, ada 0,6. Ya. 0,25, 0,4 dan 0,6. Dari sini kita bisa menetapkan fungsi keanggotaan untuk hasil komposisi ini seperti ini ya. Nilainya. Setelah itu melakukan defasifikasi. Semisal kita menggunakan metode sentroid, maka kita perlu menghitung momen dari setiap area. M1 ini untuk A1, M2 untuk A2, dan M3 untuk area A3. Ada menggunakan integral ya, batas minimum dan maksimumnya ini ya. Setelah ketemu momennya, proses berikutnya untuk defasifikasinya, kita mencari titik pusat dari momen. Ketiganya tadi dijumlah, kemudian kita bagi perluasannya. Luasan A1 itu sekian, A2 sekian, A3 sekian. Kita juga jumlahkan, ketemu besarannya adalah 4247,74 dan ini dibulatkan ke atas. Menjadi 4248, sehingga ini adalah jumlah yang diproduksi untuk makanan kaleng ABC. Selanjutnya, yang ketiga adalah inferensi Sugeno, atau sering juga disebut TSK atau Takagi Sugeno Kang, jadi ini 3 orang ya. Tapi banyak populer hanya dipanggil dengan Sugeno saja, mungkin yang lebih populer begitu. Hampir sama dengan Mamdani, hanya saja output sistemnya tidak berupa fazi tetapi berupa konstanta atau persamaan linear. Orde 0 untuk konstanta dan orde 1 untuk persamaan linear. Fungsi keanggotaannya atau proses inference-nya itu menggunakan fungsi keanggotaan yang lebih sederhana, yakni tidak menggunakan luasan area ya, justru lebih sederhana. Ini adalah singleton yang dianggapnya hanya satu keanggotaan saja. Jadi kembali ke konsep Crisp di sini. Fungsi keanggotaan, derajat keanggotaan 1 pada nilai Crisp tunggal dan 0 di semua nilai Crisp yang lain. Studi kasus yang sama untuk R1, R2, R3, dan R4, berapa kemasan jumlah yang harus diproduksi. Aturannya sama seperti Mamdani ya, untuk awalannya di sini kita menghitung alfa predikat 1, kemudian alfa predikat 2 nilainya juga sama, alfa predikat 3 0,4 dan alfa predikat 5 0,6. Dari sini kita gunakan fungsi singleton tadi untuk menerjemahkan nilai-nilai dari masing-masing konsekuen yang dihasilkan. Dari R1 produksi barang berkurang 0,25 itu. Kemudian
produksi barang berkurang 0,25. Jadi yang sama-sama berkurang kita gabungkan, dan yang sama-sama bertambah juga kita gabungkan. Yang sama-sama berkurang 0,25 or 0,25 ya tetap 0,25 untuk berkurang, dan yang bertambah 0,4 or 0,6 kita ambil yang maksimum 0,6. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa berkurangnya 0,25 dan bertambahnya 0,6. Menggunakan nilai rata-rata terbobot, di sini menggunakan nilai kris dan fungsi keanggotaan dari Y, 0,25 berkurang ditambah dengan 0,6 bertambah. 0,25 untuk yang berkurang tadi nilainya adalah 2000, untuk yang bertambah nilainya adalah 7000 dikalikan dengan alfa predikatnya dibagi dengan total alfa predikat. Didapat nilai 5529. Ya, dibulatkan ke bawah atau mau ke atas juga boleh, hanya selisih satu saja. Nah, jadi didapat 3 nilai untuk penyelesaian permasalahan yang sama. Yang mana yang paling tepat? Ya tidak tahu, tergantung nanti dibuktikan dengan realnya ya. Kita mau produksi yang mana? Apakah dengan produksi dengan model Sugeno berarti 5529 itu stok terjaga, tidak overstock maupun understock, dan juga keluarnya juga lancar begitu. Jadi nanti tinggal diuji coba dengan yang mana yang paling sesuai dengan kondisi realnya ya. Tidak keluar dari rule yang sudah ditetapkan. Nah, sistem fuzzy terlihat mudah ya, dapat diimplementasikan, tapi sama seperti sistem-sistem yang lain dia masih memiliki beberapa kekurangan. Jadi yang pertama adalah pemilihan fungsi keanggotaannya. Kapan kita harus menggunakan trapesium? Kenapa kok tidak pakai sigmoid atau pakai kurva yang lainnya, ya, Gaussian atau yang lain? Kenapa kok harus trapesium? Karena simple, ya kan, bukan jawaban yang diharapkan ya. Jadi pastinya harus sesuai dengan tipe permasalahannya. Kalau memang dibutuhkan perhitungan yang kompleks dan rigid, ya kita perlu menggunakan fungsi keanggotaan yang lebih baik ya, lebih halus. Jadi sebetulnya trapesium atau segitiga itu kurang representatif jika diaplikasikan kepada permasalahan real ya. Lalu yang lain, kenapa hanya ada 2 nilai linguistik untuk permintaan? Kenapa kok nggak ada yang sedang atau sedang banyak? Ya, jadi range-nya bisa lebih lebar gitu. Kenapa hanya ada 2? Ini lagi-lagi kembali kepada penetapan rule-nya. Gitu ya. Rule-nya ya sudah kita buat yang simple saja. Lagi-lagi kembali ke permasalahan simple. Lalu bagaimana cara mendefinisikan aturan fuzzy? Siapa yang bisa menjamin bahwa rule yang kita pakai tadi itu sudah betul? Kenapa kok begitu? Kenapa nggak pakai aturan yang lain? Kenapa kalau permintaan turun, persediaan banyak, maka produksinya berkurang? Gitu ya. Kok nggak tetap? Nggak ada soalnya variabel tetap misalkan. Ya sudah dibuat variabel tetap. Atau kenapa tidak naik? Gitu ya. Dasarnya jadi kurang kuat begitu. Nah, jadi di sini permasalahan utama itu sebetulnya adalah tetap masih dibutuhkan ahli yang memahami tingkah laku variabel linguistik ya. Rendah, tinggi, banyak, sedikit, itu dibutuhkan ahli yang bisa membaca kondisi dan menerjemahkan ke dalam format rule tadi. Sehingga harus ada ahlinya gitu ya. Nah, pada sebagian besar kasus kecerdasan buatan, sebetulnya kan kita berusaha mengambil alih fungsi dari ahli ini. Jadi kalau bisa ya tidak perlu lagi orang pakarnya, kita gantikan dengan kecerdasan sistem yang sudah kita buat tadi. Gitu. Tinggal
transformasi saja, atau kita bisa membuat sistem yang bisa belajar seperti pakar, layaknya pakar gitu ya. Jadi kalau kita tidak paham masalahnya dan tidak punya ahli, maka kita akan kesulitan di dalam mendefinisikan fungsi keanggotaan dan aturan fazinya. Dampaknya apa lanjutannya? Ya kalau tidak tepat dalam mendefinisikan itu, ya maka output yang dihasilkan menjadi tidak optimal ya. Solusinya bisa saja tidak akurat, salah. Salah sama sekali bahkan bisa jadi. Nah, untuk itu maka sistem fuzzy ini sering sudah dipasangkan dengan format kecerdasan buatan yang lain gitu ya, digabungkan sehingga berusaha meminimalisir penggunaan ahli tadi. Jadi untuk mendefinisikan kedua hal tadi ya, menetapkan variabel linguistik dan juga mendefinisikan rule-nya, maka kita bisa menerapkan atau menggabungkan dengan teknik evolutionary algorithm atau EA ya, termasuk di sini diantaranya adalah genetic algorithm, kemudian yang lainnya. Atau juga kita pasangkan dengan neural network atau artificial neural network. Nah, hasil penggabungan antara artificial neural network dan fuzzy itu disebut ANFIS ya. Sudah banyak riset yang menggabungkan kedua metode ini, adaptive neural fuzzy inferencing system. Silakan jika ingin mengembangkan sistem fuzzy itu dicari yang sudah berpasangkan digabungkan dengan metode yang lain. Nah, ini ada untuk latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.